iki ya sepeda motor kok digawe garakno kesel kabeh. Ya gini lho nek pas foto sepeda motor terus gak ada acara penting. Pusing aku kayak gini nih. Ya apa sih? Mangkel aku. Gak iso aku iki mangkel. Mangkel nemen. Pagi-pagi bukannya mengucap syukur kok malah marah-marah. Gak bisa, Cek, gak bisa. Aku pengen marah ini, marah banget aku soalnya. Mengerikan, kita pulang aja yuk. Iya, aku mengerikan. Marah. Ini mau tugas, kenapa marah-marah sih? Terus ya apa, Cek? Marah-marahnya lagi tingkat Dewi lagi. Ya begitulah aku. Daripada kita ini melihat Lucy marah-marah. Ini temanya hari ini apa sih, tema PD-nya? Lucy marah? Oh, bukan ya? Bukan, tema PD-nya apa hari ini? Emosi tingkat dewa. Emosi tingkat dewa. Jadi aku jadi tersindir ini. Emosi. Oke. Kita ikuti PD hari ini. Kita lihat, kita nggak boleh marah-marah ya, apalagi kita dimarah tingkat Dewi ya, karena cewek jadi Dewi. Kita bersuka cita yuk. Kita mau ajak semua Bapak Ibu yang ada di sini, teman-teman, untuk kita dapat bersuka cita daripada kita marah-marah. Yuk kita datang ke hadirat Tuhan, masuk dalam bait Tuhan, ke dalam pelatarannya dengan hati yang bersuka cita, bersyukur. Yang bersuka cita, yuk kita bangkit berdiri. Tidak ada marah-marah ya. Kasih senyuman sama kanan kirinya. Katakan bersuka citalah. Yang di belakang boleh maju ke depan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, semuanya mau bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab apa? Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kita mau masuk bait Tuhan ke dalam pelatarannya dengan sungguh-sungguh hati yang penuh sukacita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Katakan dengan hati bersuka, bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi dengan sepenuh hati kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Tuhan sungguh baik dalam hidup kita, untuk selamanya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.
Bersyukurlah. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik di dalam hidup kita. Mari kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, tak henti-hentinya syukur dan pujian kami persembahkan kepadamu. Ketika kami mengingat segala kebaikan-Mu, kami mengingat segala anugerah-Mu, dan kami menyadari Engkau selalu setia di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih anugerah-Mu. Kami tahu hati-Mu tak terselami, dan kami tahu betapa dalam Engkau mengasihi dan mencintai kami. Kami mau Tuhan untuk menjadi serupa dengan Engkau. Kami mau meninggalkan segala ego kami, segala rasa marah dalam diri kami, segala yang tidak baik di dalam diri kami. Karena kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami sungguh-sungguh mau membalas kasih-Mu. Biarkanlah pada pagi hari ini bersama dengan teman-teman sepersekutuan doa kami menyadari kasih-Mu. Kami menyadari betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang datang dengan hati rindu untuk selalu dekat dengan Engkau. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Segala perkenanan-Mu Tuhan sungguh nyata kami rasakan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh-sungguh Engkau yang termulia di dalam hidup kami. Maka biarkanlah kami mengangkat hati, mengangkat suara Tuhan, dan tetap mau memuji Engkau, bersyukur senantiasa. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu,
ini hati kami yang penuh limpah dengan syukur Tuhan. Mau meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh-sungguh satu-satunya milik kami yang berharga, anugerah terbesar bagi kami Tuhan. Untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Dalam hidup kami tiada yang lain. Dengan sepenuh hati Kau satu-satunya anugerah dalam hidupku. Kami naikkan syukur pujian padamu. Kami mau bersyukur, selalu bersyukur, sebab Kau sungguh baik. Kau Allah yang setia, kasih-Mu selalu ada. Terima kasih, oh, terus naikkan syukur, memuji-Mu. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami mau terus bersyukur, kami mau memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Terima kasih. Terima Segala pujian dan syukur Tuhan hanya bagi nama-Mu yang kudus, hanya bagi nama-Mu yang bertakhta di atas tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan yang sungguh baik di dalam hidup kita, Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Silahkan duduk teman-teman. Nah, hari ini temanya emosi tingkat dewa. Saya yakin, saya percaya kita di tempat ini mau berubah menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi kadang-kadang di dalam hidup kita itu pernah mengalami marah-marah seperti tadi ya, Lucia itu ya marah-marah. Nah, siapa yang ingin sharing, membagikan kebaikan Tuhan ketika marah lalu diingatkan Tuhan atau kebaikan Tuhan yang lainnya? Saya undang untuk maju ke depan men-sharingkan kebaikan Tuhan. Silahkan. Ibu namanya siapa Bu? Ah ya, selamat pagi Ibu Maria, silahkan.
Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Saya baru sekali ini ikut offline ya, tatap muka di PD Teresia Avila ini. Saya dulu biasanya online. Kesaksian saya itu begini ya, saya ini orangnya itu memang suka memendam gitu ya. Jadi saya itu merasa suka kasihan, terus saya pendam, tapi sudah tumpuk-numpuk, nanti kalau sudah nggak kuat meledak gitu, saya sudah ya gitu setengah mati, marah-marah sampai ya meso-meso kadang ya, dengan anak, dengan teman, dengan siapa. Jadi tapi akhirnya memang akibatnya memang kurang baik. Jadi saya selalu minta Tuhan agar saya itu dapat menahan emosi, terutama karena saya ini sudah lansia ya, sudah mendekati waktunya, jadi saya harus belajar sabar. Baru-baru ini saya ini mengalami ujian, saya memang banyak kali gagal. Atas kemurahan Tuhan, Bunda Maria dan Roh Kudus, maka saya itu dapat melewati. Saya itu kan ikut vaksin booster ya. Saya persingkat, saya itu diberi nomor sendiri dengan pengurus saya, nomor 5. Ada buktinya, teman saya juga tahu, kartunya kecil nomor 5. Tapi saya itu kok dilewati ya, betulnya saya itu sudah mengingatkan, pengurus saya yang lebih muda, saya orang lebih muda, saya malah enggak takut. Saya bilang, Bu, saya sudah datang loh ya, dari tadi saya nomor ini. Oh iya Bu, terus saya kasih nomor toh. Terus saya itu diabaikan, saya pada duduk ya, ini semua dibaris di bawah. Nah, suaminya, anaknya, temannya juga. Temannya kan juga pengurus RT ya bekasnya, anaknya sekolah. Saya ini dibiarkan, tuh ini di belakang sudah marah ini. Ada bapak satu keluarga marah, karena dia juga sudah antri sebelum keluarganya pengurus itu datang. Ya toh. Dia sudah marah-marah, ini enggak benar nih, saya sok dimasuk no kroco-kroco nih. Ya toh. Kita datang awal kok enggak direken nih. Ya toh. Sudah. Saya ini sudah kudu mangkel gitu, dilewati sungguhan suaminya, terus anaknya. Mau lagi dilewati, saya langsung maju ke yang bagian nyuntik itu ya, susternya. Saya nomor 5 ya, saya ini kok nggak direken. Terus dia tuh gini malahan, sing pengurusnya itu mencari mokong. Carikan foto, kan disuruh mengumpulkan fotokopi KTP ya 2 lembar. Ya, terus dicari toh sama yang bagian wakilnya itu, saya juga kenal baik, sudah satu lingkungan juga. Terus dicari, nggak ada loh foto KTP saya. Dipegang sama dia tahu. Aduh gak jengkel tak aku kudu ngamuk aku ya toh. Aku jengkel soal aku juga tinggal merasa ya ini kesembuhan diri. Saya merasa saya di perumahan situ saya paling lama daripada dia ya toh. Dia itu baru awal-awal saja terus jadi pengurus. Jadi dia tuh saya anggap orang ini ngelama ya toh. Jengkel aku. Dulu awalnya sudah, jengkel saya. Terus gitu, saya untung Tuhan tuh ingatkan saya, akibatnya memang kurang baik. Memang saat ini iblis mencari mangsa, meraung-raung agar kita itu masuk dalam perangkapnya. Kita jadi marah, kita jadi jengkel, terus kita kan kehilangan sukacita Tuhan ya toh. Pasti Tuhan nggak suka dengan orang yang suka marah-marah itu, wes nggak seneng deh pasti. Kita memang harus belajar membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau kita kebaikan dengan kebaikan itu sia-sia, iblis pun bisa ya toh, orang jahat pun bisa. Jadi kita harus koaleane. Untung ya, saya ini hanya dapat bersyukur. Saya bilang sama yang bagian nyuntik itu, sudah sos, aku nak cepat disuntik, aku nak mulai. Aku jengkel. Ya puji Tuhan, hanya itu saja. Memang kita perlu benar-benar dapat menahan emosi. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila kurang berkenan di hati. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria, sharingnya ya. Kita jadi harus bisa mengkontrol emosi gitu ya, karena banyak kerugiannya kalau kita marah-marah. Ada lagi satu lagi, singkat, sharing kebaikan Tuhan. Devi, silakan. Shalom. Kalau bercerita tentang marah, kira-kira 18 tahun yang lalu, saya pernah dalam kondisi yang sangat marah. Saking marahnya itu rasanya itu orang tuh pengen saya tendang. Saking marahnya dan saya tidak bisa menguasai emosi saya dan saya kalah.
Apa yang saya lakukan, saya sampai keliling Surabaya kayak orang gendeng gitu ya. Keliling Surabaya karena marah ini tidak bisa nahan. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Kok ya muter-muter Surabaya tuh mampirnya itu di katedral. Ya tahu luar biasanya itu sudah tengah malam sampai jam tengah malam pokoknya. Saya di katedral, saya datang ke Gua Maria. Nah itu luar biasanya Tuhan. Saya percaya itu Tuhan yang nuntun saya tanpa arah tujuan kok bisa ke katedral dan saya ke Gua Maria. Langsung saya ke Gua Maria itu dan saya bilang, saya kalau panggil itu kan mama gitu ya. Mama, Devi marah, saya bilang gitu. Cuman saya bilang gitu. Terus saya doa, tolong kasih Devi sedikit aja hati seperti hatimu. Karena pada saat saya marah-marah itu ya, saya marah-marah tuh. Luar biasanya Tuhan itu ya, pada saat saya berdoa, berusaha berdoa nih, orang marah berusaha berdoa. Tuhan tuh enggak ngomong apa-apa, cuman saya ditunjuki cuplikan film The Passion of the Christ. Pada saat Bunda Maria ini melihat Yesus tuh dipukuli, disiksa oleh serdadu yang luar biasanya. Itu darah-darah berdarah-darah luar biasa kejamnya. Tapi pada saat di syuting itu, tatapan mata Bunda Maria itu sedih, tapi tidak ada kemarahan dan tidak ada kebencian sama sekali. Saya tuh kayak diingatkan Tuhan, ini loh, Bunda Maria yang mengalami anaknya digitukan itu loh, enggak marah, enggak benci, memang sedih. Jadi waktu saya berdoa, Tuhan, Bunda Maria bantu Mama, saya bilang Mama bantu Devi supaya punya hati sedikit aja seperti hatimu. Akhirnya saya bisa berdoa dan akhirnya saya sudah bisa menenangkan diri dan pulang. Saya percaya itu karya Tuhan. Amin. Terima kasih, kita percaya, kita mau belajar lebih baik lagi. Dan pagi ini kita khusus merayakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya segala emosi Tuhan sudah akan buang kalau kita betul-betul mau berkomitmen dan menyadari Tuhan selalu baik di dalam hidup kita. Selalu setia di sepanjang hidup kita. Boleh kita sekali lagi bangkit berdiri, kita mau merayakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Dijawil kanan kirinya, yuk kita merasakan kebaikan Tuhan pada hari ini. Sama-sama kita semuanya ya, kita nyanyi ya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, angkat suaramu tinggi-tinggi. Puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Nanti kalau melompat kita sama-sama melompat bareng-bareng ya. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, yang mau bersorak acungkan jempolnya. Kita katakan Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Sama-sama, ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu.
kasih setia Tuhan, kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, sebab Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kau begitu baik di dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada di dalam hati kami. Tak akan pernah ada yang bisa menggantikan Engkau Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada di dalam hati kami Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan kasih setia-Mu kepada kami. Telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku. Kau selalu menemani hidup kami Tuhan. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hati. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun perbuatan kami, Kau selalu mengampuni kami. Kau selalu memaafkan kami. Kau selalu menjaga kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami untuk terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani
penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau sungguh berarti di dalam hidup kami. Tiada satupun yang bisa menggantikan kami. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau buka pikiran kami selebar-lebarnya. Biarlah Engkau berbicara kepada anak-Mu yang Kau kasih, Pak Jen Tuhan. Dan biarlah segala firman-Mu dapat kami renungkan, kami lakukan. Karena kami percaya Engkau yang menguatkan kami. Kuasa-Mu yang membangkitkan kami, kuasa-Mu yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Ini acara-Mu Tuhan, ini saat-Mu. Biarkanlah kami mendengar apa yang ingin Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Shalom, selamat siang, senang boleh berjumpa kembali. Selama ini online ya. Ini yang keberapa kalinya untuk offline? Oh, sudah lama ya? Oh, puji Tuhan. Baik, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hubertus Lukas Cendana Wijaya dengan panggilan Cendana. Saya bapak dari 3 orang putra, seorang mantu dan cucu, dan saya diberi seorang penolong yang luar biasa yang sangat mendukung kehidupan saya, yaitu seorang istri. Saya dari paroki Katedral. Baik, tema yang diberikan kepada saya adalah tentang kemurkaan, emosi tingkat dewa. Ya. Bayangkan sesuatu yang negatif, yang benar-benar bahkan sangat luar biasa negatifnya. Khususnya di sini berbicara tentang kemurkaan. Ketika Allah menciptakan manusia, kehidupan itu jelas juga disertai dengan emosi-emosi, perasaan yang ada. Itu adalah hal normal. Orang bisa senang, bisa sedih, bisa tertawa, bisa menangis, dan juga bisa marah. Ini adalah hal-hal yang normal. Itu menunjukkan bahwa itulah kehidupan. Karena kalau sudah tidak ada perasaan itu semua, itulah yang ada di adiasa. Ya, tidak ada perasaan sama sekali sudah. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana hal-hal ini kalau akhirnya berlebihan justru bisa merusak segalanya. Ini yang benar-benar perlu kita sadari. Hal yang tidak terkendali ketika perasaan emosi-emosi negatif ini diungkapkan dengan berlebihan, tidak pada tempatnya dan dengan cara yang salah, maka hanya akan mendatangkan kerugian. Mari kita baca bersama-sama Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sangat jelas firman Allah mengatakan di sini bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi kemarahan bukanlah dosa, tetapi oleh kemarahan ini akhirnya seseorang bisa berbuat dosa. Nah, ini yang perlu kita sadari. Sehingga agar kita tidak berbuat dosa oleh karena kemarahan, kemarahan ini yang harus mulai dikendalikan. Karena jelas ketika hal itu terjadi, itu merugikan diri sendiri, merugikan orang lain juga, dan akan dimanfaatkan oleh si jahat, si iblis. Ini kerugiannya bahkan termasuk juga merugikan Tuhan. Kok bisa merugikan Tuhan? Iya. Ketika kita sudah dibaptis, status kita adalah anak Allah. Dan ketika kita menjalani hidup tidak mencerminkan serupa dengan Bapa surgawi kita, Allah yang adalah kasih, justru yang terpancar hanyalah kemarahan, kemurkaan yang berlebihan, yang tidak serupa dengan Allah. Bagi bukan orang Kristiani, jelas itu adalah penampilan yang sangat-sangat buruk, kesaksian yang sangat-sangat buruk. Karena orang akan melihat, oh ternyata orang Kristiani itu seperti itu, pemarah, tidak mampu mengendalikan diri, suka melukai orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga hal itu pun juga merugikan nama Tuhan bagi orang Kristiani yang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi karakter Bapa surgawinya. Merugikan diri sendiri jelas. Kalau kita terus-menerus marah, emosi kita berlebihan, maka yang terjadi adalah
hati-hati, sakit penyakit akan cepat menghampiri. Saat seseorang memiliki emosi negatif termasuk kemarahan, itu tubuh itu mengeluarkan satu enzim tertentu yang justru merugikan dirinya, yang membuat akhirnya daya tahan tubuh ini menjadi lemah. Dan jelas itu akan mudah dia terserang sakit penyakit. Apalagi dengan situasi 3 tahun terakhir ini COVID. Dan daya tahan tubuh ini sangat-sangat penting. Begitu juga seseorang yang benar-benar hidup di dalam kemarahan terus-menerus, dia akan mudah terkena sakit-sakit yang lain. Bisa terkena tekanan darah tinggi, bisa terkena stroke, dan seterusnya. Akhirnya rombongan sakit penyakit yang lain pun akan menghampiri dia. Merugikan yang lain jelas ketika seseorang yang hidupnya benar-benar yang keluar hanya marah dan marah terhadap apapun, dia melihat segala sesuatunya tidak akan ada yang benar. Sehingga yang keluar dari dirinya hanyalah melukai orang-orang yang ada di sekitarnya. Hanya membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi menderita, menjadi stres, tertekan, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Pada waktu awal-awal kehidupan berkeluarga kami menikah dari pacaran, kemudian menikah. Awal-awal pernikahan semuanya indah, semua untukmu. Tetapi permasalahan mulai terjadi ketika mulai terlahir anak-anak. Ketika kami mulai memutuskan untuk mempunyai usaha sendiri. Saat kami masih bekerja sendiri-sendiri, ketemunya hanya setelah pulang kerja. Tapi ketika mulai memutuskan untuk punya usaha sendiri, mulai terakhir anak-anak 24 jam berarti terus-menerus bersama-sama. Bersama-sama untuk mulai merencanakan kehidupan berkeluarga, untuk mendidik anak, untuk pekerjaan dan seterusnya. Dan di situ benturan demi benturan mulai terjadi. Karena pola pikir saya dengan pola pikir istri saya berbeda. Dalam mendidik anak pun sama. Saya lebih memakai rasio, sedangkan istri saya lebih menggunakan perasaan. Kami punya 3 anak laki-laki. Saya didik anak saya untuk menjadi orang yang mandiri. Kenapa? Karena kalau besok mereka berkeluarga, mereka menjadi kepala keluarga. Ya kalau menjadi romo juga sama, memimpin paroki dan seterusnya. Maka saya berusaha untuk mendidik mereka mandiri. Tetapi waktu itu karena saya belum benar-benar mengenal Tuhan, Katolik saya hanya sekedar Katolik KTP, yang kemudian awal-awal pertobatan dan masih sering menggunakan rasio. Maka cara mendidik saya yang menurut saya adalah untuk mendisiplin, justru sekarang kalau saya sadari adalah kasar. Sangat berbeda mendisiplin dengan kasar. Karena kalau kasar itu cenderung pasti akan menimbulkan luka. Dan sikap saya justru lebih tercermin dengan banyak sikap marahnya. Anak pertama lahir, anak kedua lahir, selisih setiap anak kami kurang lebih 2 tahun. Dan ketika si bayi yang baru pulang diletakkan di ranjang, kakaknya kan masih kecil, usianya ya kurang lebih 2 tahun, lihat lah kayak boneka toh, lucu ada di ranjang. Dan yang dilakukan adalah pertama dia lihatnya dari jauh, kemudian mulai mendekat, merapat di ranjang, tangannya mulai gini-gini. Tapi lama-lama ya mungkin namanya anak kecil, kalau gini-gini terus kan capek, karena babynya diletakkan di tengah ranjang. Yang dia lakukan adalah dia kemudian mulai pegang, yang bisa dipegang mulai ditarik. Ketika saya lihat itu saya teriakin, jangan nanti adikmu jatuh. Pertama masih saya bicara dengan baik-baik. Sekali, diulang lagi lain kali, bong namanya anak kecil. Sebentar diberitahu ya lupa lagi, kalau dia merasa kesulitan ya yang
paling baik itu yang dia lakukan. Satu saat saya bahkan mulai marah, saya bentak dia. Harapan saya dengan saya bentak supaya dia takut. Kalau takut jangan sampai adiknya ini ditaruh supaya tidak jatuh. Tapi yang terjadi adalah yang namanya anak. Sekali dibentak waktu dia kecil takut, menjauh. Tapi ketika dibentak berulang-ulang, apa yang terjadi? Jadi kebal. Jadi kebal. Sehingga ketika dibentak lagi, ekspresi takutnya sudah hilang. Dan waktu itu saya melihat itu, saya lebih emosi lagi. Kenapa? Karena saya melihat mulai tanda-tanda dia melawan. Saya pegang dia, saya angkat, saya bawa ke kamar mandi. Saya masukkan kamar mandi, kemudian saya tutup dari luar saja. Saya pegangin pintunya. Dan dia menangis karena dia takut dengan gelap. Ketika dia nangis, saya tanya, ayo bertobat enggak, minta ampun enggak, diulang lagi enggak? Enggak pak. Sudah. Tapi lain waktu, ya akhirnya diulang lagi, wong namanya anak. Saya berpikir dengan diberitahu anak ini mengerti, padahal yang bodoh adalah bapaknya. Lah wong anak usia 2 tahun lebih mana bisa diberi pengertian seperti orang dewasa. Itu yang tidak saya sadari waktu itu. Yang ada adalah saya berpikir anak ini kok tidak ngerti-ngerti. Sehingga emosi saya terpancing. Dan beberapa kali dimasukkan ke kamar mandi dengan pintu ditutup, lama-lama ya kebal juga. Dimasukkan di kamar mandi, saya tutupin, saya pegangin, dia ya diam aja di dalam. Emosi saya semakin naik, semakin naik. Itu yang saya alami dalam hidup berkeluarga. Sehingga anak saya terluka, istri saya terluka, dan pemberontakan anak-anak ini mulai tampak pada saat mereka mulai ABG. Jelas semuanya adalah karena kesalahan saya. Ketidakmampuan saya untuk mengelola emosi, ketidakmampuan saya untuk mengendalikan diri. Dengan meledakkan kemarahan, justru merugikan orang-orang yang ada di sekitar saya. Bagaimana dengan hidup berkeluarga yang lain juga sama. Ada satu keluarga di mana mereka sudah punya mantu, hanya punya anak satu. Anaknya disekolahkan di luar negeri, pulang, kemudian menikah. Dan permasalahan mulai terjadi. Jengkel, marah terhadap mantunya yang perempuan. Kenapa? Loh dulu anak itu sebelum menikah selalu nurut sama orang tua. Tapi setelah menikah apa yang terjadi? Selalu bertengkar dengan orang tua. Kalau terjadi keributan selalu yang dibela istrinya. Dan yang terjadi yang membuat dia semakin jengkel adalah setiap suami istri ini keluar, tidak pernah pamit, padahal mereka satu rumah, sehingga ditinggal begitu saja. Lama-lama semakin jengkel, semakin ini, dan dia berpikir ini pasti gara-gara mantunya ini, sehingga mantunya lah yang menjadi sasaran. Semakin jengkel, semakin marah, apalagi kalau anak ini butuh duit, padahal mereka sudah berkeluarga. Tapi ada saat-saat masih tetap minta orang tuanya. Puji Tuhan, akhirnya keluarga ini mengalami satu titik perubahan. Tapi nanti akan saya ceritakan berikutnya. Ini berbicara tentang orang tua dan mantu. Begitu juga mantu dengan orang tua juga sama. Ada mantu yang menikah, masuk ke dalam keluarga ini, tapi karena mertuanya tidak setuju, sebetulnya mertuanya sudah punya calon untuk anaknya. Tapi karena anaknya memaksakan tetap menikah dengan pilihannya sendiri, akhirnya diizinkan. Tapi pada saat kalau anaknya yang laki itu tidak di tempat, maka mantunya ini mulai menerima siksaan-siksaan secara emosional.
dilecehkan lewat perkataan dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang luar biasa dari si mantu ini. Saat dia kemudian pulang ke rumah, karena dia membantu, mantunya membantu mertuanya dalam pekerjaan. Setelah dia mulai mengandung punya anak, dia membantu mertuanya. Pulang kerja dia tidak pernah cerita apapun pada suaminya. Ini adalah hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemarahan-kemarahan yang bisa membuat orang terluka. Dan mari kita lihat di Alkitab pun terjadi hal yang sama. Kemarahan Musa membuat dia kehilangan kesempatan untuk bisa masuk di tanah perjanjian. Padahal Musa adalah orang pilihan Allah yang telah dipilih secara khusus untuk membawa bangsa Israel dari tanah terjajah, yaitu tanah Mesir, di mana bangsa Israel menjadi budak. Mereka dibawa oleh Musa dengan berbagai mukjizat yang Allah adakan, nyebrang Laut Merah dan seterusnya. Tapi justru di detik-detik terakhir, hanya karena kemarahan Musa, ketidakmampuan Musa untuk mengelola emosinya, dia jatuh dalam dosa. Sehingga akhirnya Tuhan melarang Musa dan Harun masuk ke tanah perjanjian. Kesalahannya apa? Sebetulnya adalah hal yang sepele. Pada waktu bangsa Israel ada di padang gurun, di padang pasir, mereka mengalami kehausan dan seterusnya, dan pada waktu itu mereka mulai marah terhadap Musa. Karena mereka merasa waktu di Mesir meskipun sebagai budak, mereka bisa makan macam-macam, mereka bisa minum, tidak pernah kehausan. Sekarang dibawa oleh Musa, justru di padang gurun ini minum saja mereka kesulitan. Saat mereka marah, Musa dan Harun datang kepada Allah dan berdoa. Dan Allah memberi petunjuk kepada Musa. Kumpulkan bangsa ini dan di depanmu kemudian katakan kepada gunung batu itu, keluarkan air bagi bangsa ini. Itu perintah Allah. Tapi yang terjadi adalah Musa bersama Harun kemudian dia kumpulkan, dan di depan gunung batu ini dengan emosi kemarahannya Musa mengatakan, kamu menghendaki aku untuk mengeluarkan air baik, dan dia pukul gunung batu itu dengan tongkatnya. Apa yang terjadi? Ya keluar air. Tetapi yang menjadi masalah adalah Musa tidak taat kepada apa yang Allah perintahkan. Emosi Musa seolah-olah membuat di hadapan bangsa Israel, kuasa Musa lah yang membuat batu itu akhirnya mengeluarkan air. Karena ketidakmampuannya mengendalikan emosi kemarahan. Sehingga di situ akhirnya Musa dan Harun dilarang untuk masuk tanah perjanjian. Musa hanya bisa melihat dari atas puncak gunung tanah perjanjian itu. Dia hanya sekedar bisa sampai itu. Mari kita lihat tokoh yang lain. Saul terhadap Daud. Bagaimana pertemuan pertama Saul dan Daud ini adalah pada saat bangsa Israel ditekan oleh bangsa Filistin. Dan mereka punya pahlawan perang yang namanya Goliat. Semua ketakutan termasuk Saul. Tapi pada saat Daud maju dan Daud menang perang, maka Daud mulai dipuji-puji. Daud mulai ditinggikan oleh para tentara dan rakyat. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi dikatakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Iri hati mulai muncul di dalam diri Saul. Ingat, semua dosa-dosa itu saling berhubungan, saling berkaitan, saling melengkapi satu terhadap yang lain, sehingga perlu benar-benar kita waspadai. Saul yang kemudian mulai iri, mulai merasa tidak senang terhadap Daud, padahal dia sudah membuat sayembara, siapa yang menang mengalahkan Goliat menjadi mantunya. Artinya Daud sudah menjadi mantu dia, tapi dia malah iri.
Sehingga Saul berusaha untuk membunuh Daud. Akhirnya keluarga ini menjadi porak-poranda. Daud harus lari menyelamatkan diri, dan celakanya istri Daud, yaitu anak Saul ini, dikawinkan lagi dengan orang lain. Keluarga ini menjadi kacau balau. Mari kita lihat, kemarahan yang berlebihan membuat orang akhirnya tidak rasional. Maka penting untuk mengelola dan mengekspresikan perasaan marah itu secara benar. Marah bukanlah satu dosa, tetapi ketika kemarahan itu diekspresikan dengan cara yang salah, disitulah akan mendatangkan dosa. Maka perlu dua peran, yaitu peran Roh Kudus dan peran diriku. Kita akan belajar dari Yesus dan dari Bunda Maria. Ingat pada saat Yesus pergi ke bait Allah, yang terjadi adalah bait Allah diporak-porandakan oleh Yesus. Kalau Anda baca secara lengkap, ini tentang Maria lebih dulu. Baik, saya akan jelaskan. Pada saat usia 12 tahun, Yesus seperti perintah yang Allah berikan kepada bangsa Israel, setiap anak laki-laki usia 12 tahun harus dipersembahkan ke bait Allah. Maka pada waktu itu Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah bersama dengan rombongannya yang lain. Dan yang terjadi pada saat Yusuf dan Maria ini balik ke kampung halaman bersama dengan rombongannya, ternyata Yesus tertinggal. Ternyata Yesus tidak ada. Baru diketahui setelah petang hari. Bayangkan, satu perjalanan satu hari dari Yerusalem ke arah mereka pulang. Mereka tanya kerabatnya dan segalanya, Yesus tidak ditemukan. Sehingga Maria dan Yusuf harus balik lagi kembali ke arah Yerusalem sambil melihat rombongan-rombongan yang mulai pulang. Maka kenapa dikatakan 3 hari kemudian baru mereka sampai? Karena rombongan-rombongan mulai keluar, mereka harus memeriksa satu persatu apakah Yesus terselip di rombongan yang lain. Beberapa hari kemudian mereka baru sampai di Yerusalem dan mereka menemukan Yesus malah enak-enak lagi ngobrol di bait Allah itu. Dan disitulah Maria kemudian mulai menegur. Mari kita baca Lukas 2 ayat 48, 49. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kalau seorang anak menjawab seperti ini, yang muncul dalam pikiran kita adalah anak kurang ajar. Orang tuanya sudah susah payah berhari-hari, khawatir, takut mencari dia, dan ketika ketemu diberitahu, jawabannya kok seperti ini. Tapi kalau Anda lihat, tidak tercermin kemarahan sama sekali dari Maria. Kalau kita baca di dalam Injil secara lengkap, kita tidak akan pernah menemukan Maria marah. Tidak. Nanti kita akan lihat bagaimana dia bisa menjalani hidup seperti itu. Yesus yang marah di bait Allah sama pada waktu dia pergi ke bait Allah disalahgunakan. Bait Allah dijadikan tempat untuk mencari keuntungan. Bait Allah adalah tempat di mana hanya wilayah kekuasaan imam itu di sana. Maka imam yang seharusnya mendapat persembahan dan segalanya dari suku-suku yang lain, mereka pun masih mencari keuntungan lebih. Dengan apa? Memanfaatkan halaman bait Allah ini untuk tempat berdagang, untuk mereka mencari keuntungan. Dan disitulah
Yesus kemudian menjadi marah. Karena tidak boleh ada orang yang membawa persembahan dari luar. Apapun harus beli di situ. Termasuk uang yang dari luar tidak berlaku. Uangnya harus ditukarkan di tempat penukaran di tempat itu. Dan yang Yesus lakukan adalah Yesus buat cambuk. Dia lakukan satu persatu mulai diusir. Sapi, kambing, domba dicambuk, lari sampai ke penukar uang. Yang dilakukan Yesus apa? Mejanya dibalik. Dan kemudian ketika Yesus sampai ke pedagang merpati, apa yang dia lakukan? Ada yang tahu? Iya? Iya? Iya. Saya pernah menanyakan hal ini dan ada yang menjawab bahwa kandang merpatinya diobrak-abrik. Ya, saudara, ketika membaca Alkitab kalau kurang teliti, memang kesimpulannya bisa seperti itu. Tetapi kalau kita baca dengan jelas, ternyata tidak. Pada saat Yesus sampai ke pedagang merpati, yang dia katakan adalah bawa pergi semua ini dari tempat ini. Kenapa? Mari kita renungkan. Kambing domba ketika dicambuk lari, masih bisa ditangkap enggak? Bisa. Ketika meja penukar uang, mejanya dibalik, uangnya berserakan, masih bisa diambil lagi enggak? Bisa. Tetapi kalau pedagang merpati ini kandangnya diobrak-abrik dan merpatinya terbang, apa yang terjadi? Jelas tidak akan bisa ditangkap. Maka di sini kita bisa melihat bahwa kemarahan boleh diungkapkan, boleh, tetapi dengan cara yang benar dan juga dengan waktu dan tempat yang benar. Yesus ketika mengungkapkan kemarahannya karena bait Allah disalahgunakan, tapi Yesus tidak dikuasai oleh kemarahan. Kemarahannya itu tetap ada di dalam kendalinya, sehingga ketika ketemu pedagang merpati, dia tetap memberkati. Kalau hanya dengan emosi kemarahan sehingga merpatinya terbang, justru di situ tercermin dia tidak mampu mengendalikan diri. Ini bedanya. Banyak orang yang ketika dirinya hidup di dalam kemarahan memakai ayat itu untuk membenarkan diri. Loh, Yesus saja juga sama kok. Lihat, Yesus juga marah, betul. Betul Yesus marah, tapi pertanyaannya, marahnya Yesus dengan marahmu sama enggak? Marahnya Yesus, Yesus tetap bisa mengendalikan. Sehingga kemarahannya tetap memberkati, bukan merugikan. Ini yang perlu kita sadari. Maka bagaimana kita mengelola perasaan marah ini sehingga tidak merugikan yang lain? Jelas tadi membutuhkan dua peran, yaitu peran Roh Kudus dan peran kita. Kita lihat. Peran Roh Kudus, Lukas 4 ayat 1, mari kita baca bersama, 2, 3. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Inilah yang terjadi dengan Yesus. Pada saat Yesus dibaptis, Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Yesus kemudian dibawa ke padang gurun dalam kepenuhan dan pimpinan Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang yang sudah dibaptis? Proses pembaptisannya sama. Pada saat dibaptis, semua dosanya dihapus bersih, sehingga oleh penebusan Kristus, dosa dihapus dan mereka dilayakkan untuk menjadi tempat tinggal Roh Kudus, Roh Allah. Sebelum ada penebusan Yesus, tidak ada orang yang layak menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Bahkan Simeon pun dikatakan sebagai orang benar, Roh Kudus itu hanya hinggap di atasnya. Sebelum ada penebusan, hanya 2 orang yang Roh Kudus ada dalam dirinya. Pertama adalah Maria.
Kenapa Maria gereja mengajarkan bahwa rahmat penebusan Kristus yang akan terjadi, Allah di alam roh sudah mengambil itu dan diberikan kepada Maria agar dia layak menjadi tempat rahimnya, itu layak menjadi tempat Yesus bisa bertumbuh. Karena orang yang berdosa tidak akan bisa bersentuhan dengan Allah yang kudus. Di perjanjian lama ada, orang itu akan langsung mati. Selain Maria adalah Elisabet. Saat Maria ketemu dengan Elisabet, di situ dikatakan Maria menyapa dan bayi yang ada dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan, dan dikatakan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Kekecualian hanya 2 wanita ini. Tapi semua yang lain setelah penebusan Yesus barulah menjadi layak tempat tinggal Roh Kudus, termasuk Anda dan saya. Saat dibaptis, dosa kita dihapus bersih, kita dilayakkan untuk menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Pertanyaannya, setelah pembaptisan, sudahkah kita melakukan sama seperti Yesus, yaitu dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus? Sudahkah kita izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita pada saat kita masuk ke padang gurun dunia dengan godaan si jahat? Di situ biasanya kita gagal. Sebagian besar mereka yang sudah dibaptis gagal dalam hari ini. Kenapa? Karena tidak mengizinkan Roh Kudus memimpin hidupnya. Sehingga yang terjadi adalah hidupnya akhirnya tetap dikuasai dengan emosi-emosi manusiawi. Saudara terkasih, ini yang diteladankan Yesus. Dan apa yang tercermin dari Maria? Maria punya satu kebiasaan. Lukas 2 ayat 19, mari kita baca. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Mengapa Maria menyimpan segala sesuatu dalam hati dan merenungkan? Kita tidak akan pernah temukan Maria emosi, Maria marah dan seterusnya. Termasuk pada saat Yesus disalib. Tadi sudah di-sharingkan oleh Sis Devi, saat di dalam pergumulan, kejengkelan, kemarahan besar, dia datang ke katedral tengah malam berdoa, dan Tuhan memberikan satu lintasan pikiran, pertemuan Maria dengan Yesus pada saat Yesus mengalami siksaan yang luar biasa. Yang tercermin hanya pandangan yang penuh kesedihan. Bagaimana Maria bisa menjalani hidup seperti itu? Bahkan pada saat anaknya yang tidak punya dosa apapun mati tergantung di atas kayu salib, ibunya ada di mana? Di bawah kaki salib, melihat anaknya tergantung. Maria punya satu kebiasaan, dia menyimpan segala sesuatu dalam hati dan merenungkannya. Kenapa dalam hati? Kita lihat 2 Korintus 1 ayat 21-22. Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Disitulah Maria ketika mengalami segala sesuatu, dia tidak biarkan emosi negatifnya yang muncul, tetapi dia bercakap-cakap dengan Roh Kudus yang ada dalam hatinya. Dan disitulah Roh Kudus membimbing dia. Maka kita bisa mulai memahami kenapa Maria bisa memiliki kekuatan yang luar biasa ketika menghadapi badai kehidupan, siksaan yang sebetulnya sangat mengerikan terjadi terhadap Yesus putranya. Karena dia selalu membawa kepada Roh Kudus. Sekarang kita lihat apa peran Roh Kudus itu ketika ada dalam diri seseorang. 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Roh Allah, Roh Kudus ada dalam dirimu? Ya. Pada saat kita dibaptis, dia ada dalam diri kita.
Seharusnya sejak pembaptisan itu, maka hidup kita benar-benar ada di dalam kemerdekaannya. Ini hanya dapat terjadi kalau kita izinkan Dia yang memimpin hidup kita. Seperti yang dialami oleh Maria. Ini adalah peran Roh Kudus. Sekarang kita lihat bagian kita. Pertama adalah jelas kita dengan sadar harus mulai mau menyerahkan hidup kita untuk dimiliki, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 dengan jelas mengatakan bahwa anak-anak Allah akan dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga ketika kita benar-benar dipimpin oleh Roh Allah, kita layak disebut anak Allah. Kenapa? Karakter Allah akan mulai terbentuk di dalam diri kita. Dan Filipi 4 ayat 4 sampai 9 ini mengajarkan untuk kita bisa mengelola pikiran kita dan kita bisa melakukan firman. Baik, bisa minta tolong untuk ditayangkan Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Teksnya bisa tolong ditayangkan lengkap? Ya. Saudara terkasih, mari kita renungkan kembali. Tapi saya tidak akan bahas ayat per ayat. Di situ dengan jelas dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah itu menyenangkan atau tidak mengenakan, firman mengatakan tetaplah bersukacita. Loh, bagaimana bisa? Apalagi kalau hal-hal yang tidak mengenakan. Kita lihat Maria. Bagaimana anaknya ditangkap, disiksa, sampai digantung di atas kayu salib tanpa punya kesalahan yang layak untuk dihukum mati seperti itu. Tapi dia bisa melewatinya. Dikatakan dengan jelas bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sukacita kita karena Tuhan, bukan karena peristiwa-peristiwa yang ada, bukan karena saya dapat lotre dan seterusnya, bukan. Tapi karena Tuhan, Dia mengasihi aku. Dia sudah menyelamatkan hidupku melalui penebusan Yesus. Dia mengampuni semua dosaku. Dia juru selamatku. Dia menyediakan satu hidup di dalam segala kelimpahannya. Artinya apapun yang saya butuhkan untuk bisa hidup, baik ketika ada di dunia dengan kebutuhan jasmani, jiwa maupun rohani, dan nanti sampai di kekekalan, Tuhan memberikan lebih dari yang saya perlukan untuk bisa hidup. Untuk hal inilah kita bersukacita. Dan dikatakan hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Artinya pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak enak, beranikah kita tetap menunjukkan kebaikan itu kepada orang lain? Dan kalau mengalami khawatir dan segalanya datang pada Tuhan, di situ sangat jelas, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Kemarahan sering terjadi karena apa yang aku harapkan tidak terjadi. Karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginanku.
Mungkin ada kekhawatiran muncul, kalau tidak terjadi seperti aku harapkan nanti bisa begini. Sehingga akhirnya itu memicu emosi negatif kita. Menjadi kita marah dan seterusnya. Dan firman mengatakan datang pada Tuhan. Ungkapkan itu semua. Maka damainya yang melampaui segala akal akan dicurahkan. Bagaimana untuk bisa membenahi, mengelola semua ini mulai dari pikiran. Pikirkanlah yang baik, yang mulia, yang kudus, dan seterusnya. Coba Anda yang hobi nonton drakor, iya. Saya dulu pernah nonton yang namanya film Osin, tapi kan lama itu. Kalau lihat tokohnya begitu baik, tetapi selalu menderita. Dan kalau ada tokoh yang sangat jahat, di hadapan orang banyak mereka, ini selalu tokoh ini dipuji-puji yang jahat ini. Karena selalu menunjukkan kebaikan, tapi di belakang itu liciknya luar biasa. Kalau tokoh ini muncul, bagaimana perasaan? Ikut jengkel. Kalau lihat tokoh yang utama yang baik hati menderita, ikut sedih, bahkan sampai meneteskan air mata. Karena apa? Karena pikiran kita terpengaruh. Maka untuk mengendalikan semua emosi-emosi negatif termasuk kemarahan, mulai dari sekarang kendalikan dari pikiran. Silakan Anda tutup mata Anda sebentar. Kalau Anda diminta untuk menyebutkan 5 kejelekan dan 5 kebaikan orang terdekatmu, mana yang cepat muncul? Yang jelek, terima kasih. Betul. Kenapa? Sadar atau tidak, itu yang kita jalani dalam hidup sehari-hari. Yang jelek-jelek kita koleksi. Kenapa? Karena sering beda pendapat. Satu saat kalau terjadi perang, pelurunya sudah banyak ditembak balik loh. Kamu gini, kamu gini. Kebaikannya sering dilupakan. Sehingga sadar atau tidak, rumah tangga akhirnya menjadi membara, kacau balau. Maka ini yang perlu kita lakukan. Dan kalau kita melakukan itu mulai dari pikiran, lewat apa yang kita dengar, kita lihat, dan kita mulai melakukannya, intinya adalah firman. Saat kita mulai melakukan firman, dikatakan Allah damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau Allah damai sejahtera menyertai kita, hidup kita pasti damai. Hidup kita tidak akan mudah dikuasai emosi-emosi negatif, termasuk kemarahan. Saya lanjutkan sharing saya. Satu titik tertentu Tuhan sadarkan saya bahwa apa yang terjadi dengan anak saya, istri saya, mereka bertumbuh menjadi orang yang luka batin, itu adalah akibat perbuatan saya. Maka sayalah yang harus bertanggung jawab untuk mereka mengalami pemulihan. Dan Allah sungguh Allah yang luar biasa. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita ada jalan keluarnya. Permasalahan apapun, firman Tuhan disediakan untuk bisa menolong kita. Termasuk permasalahan dalam keluarga yang saya alami. Satu saat saya diingatkan dalam Yakobus 5 ayat 16. Di situ firman Allah mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan agar kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, akan besar kuasanya. Maka kalau saya ingin anggota keluarga saya mengalami kesembuhan, luka-luka yang diakibatkan oleh perbuatan saya di waktu lalu, tidak ada jalan lain. Saya harus minta maaf, saya harus minta ampun, dan saya harus mulai mendoakan. Dan saya mulai lakukan itu. Kami kumpulkan, mengadakan persekutuan doa bersama. Dan kemudian saya minta ampun satu persatu terhadap istri saya, anak-anak, dan seterusnya. Apakah setelah saya melakukan itu mereka langsung sembuh? Tidak. Karena luka itu sudah terjadi sekian lama, belasan tahun. Maka untuk penyembuhannya pun perlu proses.
Sehingga yang terjadi adalah anak saya tetap melakukan hal-hal tertentu untuk sengaja membuat saya marah. Dan karena saya sadar yang lalu saya yang salah, maka saya harus melibatkan Tuhan untuk menyembuhkan. Saya mulai relasi intim dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan AC yang hidup, kita akan merasa sejuk dingin. Kalau kita ada di pegunungan dengan api yang berkobar-kobar, kita akan merasa hangat panas. Sama ketika kita dekat dengan Allah, kita membina relasi intim dengan Allah setiap hari. Damai sejahteranya, kuasanya, kasihnya akan mulai mengalir. Itulah yang saya alami. Sehingga kalau anak saya dengan sengaja membuat sesuatu untuk membuat saya marah, saya belajar untuk mulai mengendalikan diri. Saya dalam hati berdoa, Roh Kudus mampukan aku untuk menahan diri. Dan ternyata bisa. Kalau dulu langsung seperti mobil itu enggak ada remnya, blong. Tek, langsung reaksi, meledak. Dan anak saya tahu kelemahan saya. Apa? Yaitu kalau mamanya yang digarai, saya yang meledak marah. Itu kebiasaan saya dulu. Maka saat saya digoda dan saya tidak terpancing, dia mulai sengaja goda mamanya. Mamanya mulai jengkel. Mamanya ketika mulai terpancing, waktu itu saya cuma mengatakan kepada anak saya, "Kau tidak pantas perbuatanmu itu terhadap mama seperti itu." Yang terjadi adalah ketika saya mengatakan itu, dia cuma diam dan kemudian pergi. Kalau sesuatu itu yang dia lakukan tidak parah, biasanya saya diam, saya tunggu dia kalau sudah tenang, tidak emosional, baru saya ajak omong baik-baik. Dan melalui peristiwa ini, anak saya melihat bahwa ternyata bapakku sudah berubah. Karena memang kalau saya ngalami itu dulu langsung seperti sumbu pendek, langsung meledak. Tapi ketika dia melihat hidup saya berubah, dia pun berubah, disembuhkan. Kalau dulu jalan di mall jangan harap digandeng gini, langsung tangannya dilempar. Tapi sekarang kalau lagi di mall pun, apalagi kalau lagi ada harapan tertentu, dia yang ngerangkul. Ayolah Pak, ayo Pak. Saudara, hidup akan benar-benar menjadi indah kalau kita izinkan Roh Kudus yang memimpin. Kalau kita mau berubah mulai dari pikiran sampai dengan kelakuan kita. Saya akan lanjutkan sharing dari si ibu yang tadi marah terhadap mantunya. Dia ikut di SEP, dia sharing memang. Setelah dari pelajaran-pelajaran firman, dia disadarkan untuk dia yang harus berubah lebih dulu. Maka yang dia lakukan adalah dia mulai memikirkan apa sih yang baik dari mantunya. Pertama enggak ada, yang ada dalam pikirannya cuma jeleknya. Tapi dia mulai mencari. Dan kalau dia menemukan sesuatu, dia belajar untuk mengungkapkan. Dan dia katakan satu saat ketika dia lihat sikap mantunya yang buat dia emosi hampir marah, dia katakan dia langsung masuk kamar. Sebelum dia meledak marah, dia masuk kamar, dia kunci dan dia berdoa. Dia persembahkan perasaannya ini pada Tuhan. Dia mengalami damai Tuhan, dia keluar lagi ke depan, ketemu lagi dengan mantunya, sudah tidak lagi dengan perasaan jengkel. Dan bahkan kemudian di satu titik tertentu, dia sharing. Ini ketemu berikutnya, dia katakan, ternyata mantu saya itu baik orangnya. Dia mengatakan satu saat dia terkena serangan jantung, tidak ada orang di rumah. Yang ada cuma dia dengan mantunya yang perempuan ini. Dan yang terjadi adalah apapun dilakukan oleh mantu perempuannya untuk membawa ibu mertuanya ini ke rumah sakit untuk bisa terselamatkan. Dan setelah itu dia lihat ternyata mantunya ini betul-betul baik. Hanya selama ini dia sudah selalu berprasangka.
tentang si mantu yang dimusuhi, keluarga yang berbeda. Si mantu ini pun melakukan hal yang sama. Saat dia dilecehkan dan segalanya, dia tidak pernah cerita kepada suaminya. Setelah bertahun-tahun, satu saat dia ngomong sama suaminya, dan suaminya emosi. Loh, kenapa waktu itu kamu kok enggak bilang? Enggak. Kalau aku cerita, kamu pasti bertengkar dengan mama, dan aku enggak mau. Apa yang menyembuhkan, yang memulihkan, sehingga akhirnya si mantu ini menjadi mantu yang paling disayangi. Satu saat mertuanya terkena kecelakaan, tulang punggungnya sudah keropos dan tidak bisa, ini hanya berbaring. Si mantu ini setiap petang sekitar hampir jam 6 selalu datang ke rumah mertuanya, dia gosok punggungnya. Setiap sore. Dan apa tanggapan mertuanya? Setiap dia datang selalu dicaci maki. Buat apa kamu melakukannya? Sudah sana pulang. Setiap datang selalu dicaci maki. Tetapi si mantu ini dengan bimbingan Roh Kudus, dia terus memberikan kasih itu. Dia urut. Dan saat mertuanya menjadi sembuh, berubah total. Kemarahan, kejengkelan, hal yang negatif hilang. Sejak itu, ini menjadi mantu kesayangan. Saudara terkasih, mari firman Tuhan diberikan untuk karakter kita diubah serupa Kristus. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Kita butuh Roh Kudus untuk memimpin. Tetapi ada bagian kita mau berubah. Mulai dari pikiran. Sehingga firman perlu kita masukkan sebanyak mungkin, hal-hal negatif kita buang, dan kita lakukan firman itu. Mari kita masuk dalam doa. Kita butuh kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita minta kepada Bapa agar Roh Kudus boleh diutus untuk memperbarui hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar siang hari ini. Bagaimana kemurkaan, kemarahan yang berlebihan hanya akan menghancurkan hidup kami, merugikan diri kami, merugikan orang-orang di sekitar kami, bahkan juga membawa nama buruk bagi nama-Mu. Biar kebenaran-Mu siang hari ini boleh tertanam dalam hidup kami, untuk kami mampu mengelola emosi-emosi kami, khususnya emosi negatif yang berkaitan dengan kemarahan. Kami sadar dengan kekuatan kami sendiri kami akan gagal, dan kami sungguh-sungguh membutuhkan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami. Untuk itu, biarlah Engkau boleh perbarui hidup setiap kami. Mari kita mohon kepada Bapa untuk mengutus Roh-Nya yang kudus memperbaharui hidup kita. Jadikan ini doa-Mu. Menjadi
biarlah Engkau boleh perbarui hidup setiap kami. Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami serahkan diri kami sepenuhnya. Silakan saudara-saudara, setelah Anda mendengarkan kebenaran firman ini, dan Engkau pun telah merefleksikannya dalam hidupmu, apa yang Engkau rindukan saat ini? Komitmen baru apa yang Engkau akan buat? Berbicaralah dengan Tuhan saat ini. Biarlah rahmat-Nya dengan berlimpah boleh dicurahkan. Sehingga emosi kemarahan tidak lagi mengendalikan dirimu. Tetapi oleh pimpinan Roh Kudus engkau dimampukan justru untuk berkuasa atas kemarahan itu. Allah Roh Kudus, Engkau telah mendengar kerinduan setiap kami, dan kami percaya dengan kepenuhan dan pimpinan-Mu, kami akan menang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Jen. Sungguh-sungguh firman yang benar-benar kita perlu renungkan, dan kita mau berkomitmen pada diri kita sendiri bahwa kita memang mau berubah. Nah, saya undang Bapak Ibu yang saat ini mau berubah menjadi serupa dengan Kristus, menghindari segala kemarahan, tetap mau bersuka cita. Kita mau memberikan persembahan kasih untuk memberkati PD kita tercinta, PD PKK Santa Teresa Avila. Anda lihat ya di layar, bisa di-scan barcode-nya, QRIS, bisa dicatat nomor rekeningnya 829-071-4100. Segera ditransfer, segera di-scan barcode-nya. Karena kasih Allah begitu besar kepada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih, Tuhan memberkati persembahan Anda semuanya. Amin. Bapak Ibu, kita mau memberi ucapan selamat dan mendoakan untuk teman-teman kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Berarti dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 hari ini. Ya, siapa yang berulang tahun? Cik Sinta boleh maju, didoakan. Lalu siapa? Om Marvel, Cik Sinta. Wah, ini komplit ya. Dari yang muda ke yang kemampu. Mau ngomong tua nggak berani. Kemampu. Ada lagi? Nggak ada? Oke.
Minta tolong Ibu Devi mendoakan. Pak Chen mana ya Pak Chen? Oke, mari sama-sama kita mengarahkan tangan untuk sahabat-sahabat kita tercinta, untuk Marvel dan Cik Sinta. Bapak, kami bersyukur Engkau sudah menambahkan 1 tahun lagi umur Marvel dan Cik Sinta. Kami percaya berkat-Mu selalu menyertai mereka, Engkau akan selalu membimbing dan menuntun jalan hidup mereka. Semoga segala apa yang mereka lakukan, segala apa yang mereka cita-citakan sesuai dengan kehendak-Mu dan akan menjadi berhasil. Baik di dalam pekerjaan, keluarga maupun di dalam pendidikannya Tuhan. Kau buat semuanya berhasil. Karena kami percaya ketika semua Engkau buat berhasil, maka mereka tentu akan mengembalikan kepada kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Kami berdoa untuk Cik Sinta dan Marvel. Amin. Boleh ada hadiahnya mungkin? Ada hadiah untuk yang berulang tahun. Nah, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus selalu memberkati. Kita mau melihat beberapa pengumuman sebelum kita menutup acara PD kita pada pagi hari ini. Silakan Anda hadir nanti pada tanggal 18 Januari ya, masih dengan serial 7 Deadly Sin. Nah ini oleh Bapak Hendri Adi HSM. Jadi serialnya 7 Deadly Sin ini pencabulan. Nah judulnya cabul lagi cabul. Nah ya menarik ya, semuanya datang ya. Sabtu 18 Februari pukul 10 tepat. Lalu seperti biasa setiap hari Jumat ada prayer box Avila, ada di @Instagram story Avila. Silakan bagi teman-teman yang ingin berdoa, ingin didoakan, jangan khawatir, rahasia terjamin ya. Nah ini ada satu acara yang luar biasa. Karis Indonesia mengadakan acara Satu Hati Satu Roh. Kamis 9 Maret 2023 bersama Romo Steve Winarto. Ayo diajak semua teman-temannya, keluarganya, tetangga-tetangganya untuk datang ya pada hari Kamis 9 Maret 2023. Kita akan sama-sama pujian penyembahan, mendengarkan firman. Ini acara jarang-jarang. Offline lagi, di Surabaya lagi ya, di Tunjungan Plaza Convention Center TP3 lantai 6. Jangan sampai ketinggalan, difoto dulu, dicatat supaya tidak lupa ya, 1 bulan lagi acaranya. Romo Steve ini Romo moderator BPN, PKK dan Karis Indonesia dari Jakarta ya. Akan sangat rugi kalau Anda nggak hadir pada pertemuan 9 Maret nanti ya. Nah, wanita-wanita Katolik yang ingin menjadi wanita yang lebih bijak, silahkan bergabung dalam camp wanita bijak Katolik ke-31 ya. Ada kelompok ibu dan janda. Kapan diadakan? 17 sampai 19 Maret 2023 di Gereja Sakramen Maha Kudus. Ya, selama 3 hari, 17, 18, 19. Pendaftaran sudah dibuka mulai sekarang. Ada kontribusi biaya untuk 3 hari camp itu 599.000. Ya, ada nomor rekening yang bisa Anda catat. Kalau Anda ingin mendaftar, silakan transfer. Tidak menginap, setiap sore pulang setelah camp. Ya, itu termasuk makan dan snack, buku materi dan kaos. Biaya pendaftaran yang 599. Lalu ada rekoleksi untuk pria atau suami pada tanggal 18 Maretnya. Jadi ketika istri-istrinya itu ikut camp, suaminya 18 Maret itu ada rekoleksi. Silakan dicatat nomor-nomor telepon untuk Anda bisa mendaftar. Nah, kita saksikan sebentar teaser videonya camp wanita bijak Katolik.
Katolik membawa kita untuk kembali ke rancangan Allah yang semula, yaitu menjadi penolong bagi suami dan menjadi teladan dalam kehidupan bagi anak-anak kita, dan juga kita dapat menjadi teladan bagi wanita lain dimanapun mereka. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan. Ya, siapa yang mau menjadi penolong bagi suami silakan Anda ikut camp wanita bijak. Menjadi penolong ya, bukan menjadi penodong. Ya, beda. Oke, selanjutnya ada pengumuman lagi? Tidak ada. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Jangan lupa PD minggu depan ya. Saya melihat PD minggu depan ini kursinya akan penuh semuanya. Jangan lupa diundang teman-teman sahabat-sahabatnya untuk datang ke tempat ini ya. Kita mau suarakan bahwa Tuhan Yesus kita ajaib, Tuhan Yesus kita besar. Tuhan Yesus memanggil semua umatnya berkumpul di tempat ini dari seluruh penjuru bumi untuk datang menyembah Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami baru saja bersekutu, kami baru saja mendengarkan segala firman-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami mau merenungkan, kami mau melaksanakannya, dan kami mau berubah lebih baik lagi. Biarkanlah kami yang lebih dahulu berubah Tuhan, kemudian kami dapat memberkati keluarga kami, teman-teman kami, untuk mereka juga dapat berubah, sehingga kehidupan akan menjadi lebih baik lagi. Dan apa yang semua kami kerjakan itu hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini kami akan pulang melanjutkan kegiatan kami, rutinitas kami sehari-hari. Kiranya Engkau selalu menuntun memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.